Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Widya Saputra STP MSI, dosen pengajar di program studi Teknologi Hasil Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan memberikan materi perkuliahan untuk mata kuliah biokimia dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah biokimia berada di semester 2 atau di semester genap dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, diantaranya yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap bidang keahliannya secara mandiri, mampu menguasai prinsip reaksi kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam bidang pangan, hasil perkebunan, dan bioenergi. Yang ketiga, mampu menguasai konsep biokimia dan ilmu gizi serta menjelaskan hubungannya dengan kesehatan, serta yang terakhir adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian untuk mata kuliah ini pelaksanaannya dengan metode pembelajaran, yaitu metode berbasis pemecahan kasus atau case method. Perkuliahan dilakukan secara luring dengan tatap muka dan juga secara asinkron daring melalui LMS Instiper Classroom. Selamat menyaksikan video perkuliahan cuplikan selama kurang lebih 20 menit pada pertemuan keempat dengan materi yaitu lipida. Terima kasih, selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita berjumpa kembali pada pertemuan keempat mata kuliah biokimia. Sebelum kita mengawali perkuliahan, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama bacaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi asam lemak dan lipida. Sebelumnya saya peringatkan kembali, untuk mata kuliah biokimia ini ada capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kalian dapatkan atau capai. Ya. Di antaranya adalah kalian harus mampu mengemukakan tentang biokimia sebagai ilmu metabolisme, yaitu ilmu katabolisme, anabolisme maupun amfibolisme, yang masing-masing menerangkan tentang berbahaya energi dari senyawa dalam proses degradatif, yaitu pemecahan atau penyusunan sintesis dan juga penguraian sekaligus penyusunan. Zatnya apa senyawanya yang dipelajari yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat yang menjadi komponen-komponen ataupun sebaliknya dari senyawa sederhana menjadi kompleks ataupun kompleks menjadi sederhana. Khusus untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau capaian kalian, yaitu adalah mampu menjelaskan mengenai struktur kimia dari karbohidrat, lipid, protein, asam amino, asam nukleat, dan enzim beserta fungsinya. Nah, kalau mata kuliah atau pertemuan kali ini di mata kuliah biokimia itu adalah lipida. Berarti nanti kalian harus mampu setelah mata kuliah ini menjelaskan mengenai struktur kimia dari lipida. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, bisa nggak kalian memberikan contoh produk-produk apa saja yang mengandung lipida? Ya. Silakan. Sirup, Pak. Sirup. Apakah benar sirup itu mengandung senyawa lipida? Salah, Pak, karena sirup itu mengandung karbohidrat. Sirup mengandung karbohidrat. Jadi dia termasuk mengandung karbohidrat, bukan lipida. Nah, kira-kira apa lagi kalau contohnya yang bisa kalian sebutkan yang benar? Margarin mengandung lipida, ya, karena margarin diproduksi dari minyak nabati atau tanaman, yaitu mengandung lipida. Nah, contoh-contoh tadi bisa kita lihat ya di sini
ada deskripsi dari lipida atau definisi dari lipida, yaitu senyawa yang tidak larut pada air tetapi larut pada pelarut organik seperti petrolatum, benzena, kloroform, terutama pada senyawa-senyawa yang sifatnya nonpolar. Itu definisi dari lipida. Maka tadi margarin karena dia tersusun dari minyak nabati, maka dia bisa masuk sebagai golongan lipida ya, sebagai contoh-contoh produk yang terdapat lipida di dalamnya. Nah, kemudian kita membahas juga fungsinya di dalam makhluk hidup. Apa sih lipida itu fungsinya? Yang pertama sebagai penyimpan energi. Contohnya dia menyimpan lemak atau minyak, ya dalam bentuknya. Kalau di tumbuhan jadi minyak, kalau di manusia dan hewan dia lemak. Kemudian penyusun membran sel sebagai selaput ya atau pelindung dari sel. Kemudian sebagai isolator panas. Nah, ini kalau manusia yang punya lemak, kadar lemaknya tinggi atau gemuk, itu dia pasti lebih hangat ya suhu tubuhnya dibandingkan dengan yang kurus, karena dia lemak atau lipida yang ada di dalamnya berperan sebagai isolator atau penahan panas. Kemudian prekursor dalam pembentuk hormon. Nah, contohnya hormon testosteron, estrogen itu prekursor atau pembentuknya adalah dari lipida. Nah, peranannya apa? Yang pertama sebagai pembentuk struktur kolesterol dan fosfolipid. Kemudian sebagai penyimpan energi asam lemak dan trigliserida. Kemudian sebagai pembentuk hormon, ya. Kemudian sebagai kofaktor enzim atau koenzim A. Sebagai juga pembawa elektron, koenzim Q dan pastoquinone. Kemudian sebagai prekursor vitamin A dalam bentuk pigmen, yaitu karotenoid. Kemudian agen pengemulsi, contohnya garam empedu, dan sebagai messenger atau pembawa pesan antar sel. Ya, di sini contohnya adalah fosfatidil inositol. Nah, karakteristik atau ciri-ciri dari lipida itu apa? Yang pertama, karena dia nonpolar, tentu saja dia hidrofobik. Hidro artinya air, fobik artinya benci atau fobia, maka dia benci air, jadi dia lawannya air, jadi dia tidak akan larut pada air, maka dia akan larut pada senyawa nonpolar. Kemudian cirinya apa lagi? Punya atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Nah, perbandingannya, rasionya atau hidrogen H terhadap oksigen itu lebih besar dari 2:1. Contoh C18 H34 O3, ya perbandingan H dengan O-nya, kita lihat O-nya 3 dan H-nya 34. Ya, jauh lebih besar ya dari 2:1. Kemudian berikutnya adalah lipid bukan polimer. Berbeda sama karbohidrat. Karbohidrat ada monosakarida yang contohnya glukosa, kemudian kalau bergabung monosakarida membentuk panti polisakarida. Jadi dia adalah polimer dari monomer yaitu glukosa. Sementara lipid tidak bisa seperti itu. Lipid berdiri sebagai monomer, tidak bisa membentuk polimer. Jadi misalkan kalian punya trigliserida satu dengan yang lain tidak bisa saling berdekatan membentuk polimer apa, tidak bisa. Ya. Nah, penggolongan lipid yang pertama dia berdasarkan strukturnya, yang kedua berdasarkan fungsinya. Strukturnya itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau dia terbuka, dia contoh-contohnya adalah asam lemak, trigliserida atau triacylglycerol, kemudian sphingolipid, fosfolipid, ya, kemudian glikolipid. Sementara kalau lipid dengan rantai tertutup atau siklis itu contohnya adalah steroid atau kolesterol. Nah, ini gambaran atau penggolongan antara lipid dengan struktur terbuka. Ada asam lemaknya, kemudian ada triacylglycerol, ya, yang terdiri dari satu gliserol dengan 3 asam lemak. Ada gliserofosfolipid yang terdiri dari 2 asam lemak dan 1 fosfat dan amino alkohol. Ada juga wax
yang terdiri dari asam lemak dan rantai panjang alkohol. Nah, kalau yang siklik atau tertutup, contohnya ada kolesterol dan hormon steroid. Ya, kenapa dia disebut siklik? Ya, karena dia seperti ini strukturnya, struktur penyusun utamanya dari kedua ini kolesterol dan hormon steroid seperti ini. Nah, kemudian kalau berdasarkan fungsinya, tentu kita bisa menebak ya tadi dari fungsi yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu ada penyimpanan energi, ada pembentuk struktur membran, dan sebagai fungsional seperti pigmen. Nah, ini contohnya. Kalau dia membentuk membran itu bisa dibedakan jadi dua, yaitu ada yang fosfolipid dan glikolipid. Kalau fosfolipid ini terdiri dari gliserofosfolipid dan sphingolipid. Kalau gliserofosfolipid itu rantai utamanya adalah gliserol. Sementara kalau untuk sphingolipid rantai utamanya adalah sphingosine. Ya. Kemudian kalau glikolipid ini dia sphingolipid, yaitu tersusun dari rantai utama sphingolipid, sphingosine, tetapi dia ada gulanya, ada mono dan oligosakarida. Itulah mengapa dia disebut gliko ya, karena ada gulanya. Nah, sementara sebagai storage atau penyimpanan itu disebutnya triasil gliserol. Yakni satu rantai utama gliserol dengan 3 asam lemak. Ini bisa kita temukan pada lemak di hewan maupun pada manusia, dan juga minyak pada nabati atau tanaman ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke asam lemak. Nah, asam lemak ini ada 2 pembentuk yang penting, yaitu gugus karboksil dan rantai hidrokarbon. Nah, gugus karboksil di sini kecenderungannya dia bersifat polar, dan rantai hidrokarbon ini bersifat non-polar. Nah, karena lebih panjang rantai hidrokarbonnya, maka dia kecenderungannya akan bersifat non-polar. Ya, beda dengan ini, karena dia pendek, maka dia tidak terlalu memberikan pengaruh bagi sifat dari asam lemak tersebut. Nah, asam lemak itu dibedakan di 2, yang tidak jenuh sama jenuh. Kalau tidak jenuh, tandanya di sini ada ikatan rangkap. Ya, baik itu ikatan rangkapnya 1, 2, atau 3. Dia termasuk sebagai asam lemak tidak jenuh. Sementara kalau asam lemak jenuh, dia lurus, tidak ada ikatan rangkapnya di situ. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan nama atau menyusun struktur dari asam lemak? Nah, yang pertama ada formulanya. Nah, formulanya bisa disusun seperti ini. Ya, karboksil COOH, kemudian diikuti dengan rantai hidrokarbon. Ya, di mana N-nya di sini bisa, misalkan kalian masukkan 12 ya. 12 dia menjadi total karbonnya ada 1, 12, 1, berarti totalnya ada 14 ya. Kemudian ini yang penting ya, asam karboksil dengan rantai hidrokarbon sepanjang 4 sampai 24. Kalau di luar itu, di bawah 4 ataupun di atas 24, maka dia tidak terhitung sebagai asam lemak. Kemudian kalau kalian melihat strukturnya, maka seperti ini karboksilat ya. Sehingga kita kalau mau menghitung berapa jumlah atom karbonnya, dihitung dari ujung karboksilatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di ada posisi kata lengkap ya. 10. Ini di N yang di sini ada 7. Berarti di AC-nya ada 7. Di sini ada 17. Kemudian di sini 18. Berarti ini panjang rantai karbonnya ada 18 ya. Nah, posisi atom karbonnya, kalau di sini ada ikatan rangkap di C nomor 9, maka dia termasuk asam lemak tidak jenuh ya. Nah, contoh-contoh asam lemak ada hexadekanoat ya, sampai hexadekanoat.
Berarti dia ada heksa 6 ya, heksa 10, 16. Nah itu 6 lainnya adalah asam palmita. Nah di sini dia titik 20, berarti artinya dia tidak mengandung ikatan lengkap ya, berarti dia asam lemak jenuh. Beda sama asam olean ya, dia ada ikatan lengkap ya. Dia di nomor 9 ya, dihitung di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia itu ada satu ikatan lengkap. Nah kalau ikatan lengkap lebih dari satu, misalkan 2 ya, bahkan dia ini asam linoleat ya, atau asam oktadecaenoat D ya, karena dia ada 2. Kalau 3 tri ya, seperti itu asam linoleat contohnya. Nah ini contoh ya, asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah ini kalau digambar bisa disingkat seperti ini ya. Jadi awalnya seperti ini, ada apa namanya hidrokarbonnya yang panjang sekali ya, sehingga nanti kalau gambarnya seperti ini maka itu sudah mewakili ya posisi hidrokarbonnya di mana saja. Nah kemudian ada asam lemak tidak jenuh yang sifatnya yang bentuknya cis ya, dan ada yang keras. Nah biasanya yang ada di alam itu yang berbentuk cis, sedangkan karena proses pengolahan, karena terkena panas yang berulang-ulang kali bisa membentuk asam lemak trans. Contoh margarin. Nah ini margarin dia apabila proses hidrogenasinya tidak sempurna, dia parsial, maka menghasilkan asam lemak trans. Meskipun tidak semua margarin ya seperti itu. Bisa kalian lihat nanti di minimarket ada margarin yang lemak transnya 0. Nah kenapa kok harus ada hidrogenasi? Supaya nanti terbentuk ya wujud dari minyak nabati yang cair menjadi padat. Nah kalau dia tidak full atau parsial maka membentuk asam lemak trans. Nah kalau cis seperti ini, dia posisinya sejajar di hidrogennya di ikatan lengkap ini. Tetapi kalau trans dia berseberangan. Nah itu dia juga memberikan pengaruh atau efek yang berbeda. Ingat ya bahwa di dalam tubuh itu ada enzimnya. Nah enzim itu kan mengenali yang bentuknya cis, tapi kalau trans dia tidak mengenali. Nah ini efek buruknya itu sama dengan asam lemak jenuh ya, lemak trans sama lemak jenuh sama. Jadi dia meningkatkan apa yang disebut sebagai kolesterol jahat ya, atau kalau kita biasanya itu adalah LDL ya kita sebutnya. Jadi low density lipoprotein. Nah, kemudian kalau asam lemak tidak jenuh ya tentunya yang masih bagus ya, yang belum mengalami misalkan oksidasi ya atau hidrolisis, nah itu bagus ya, dia bisa meningkatkan kadar LDL. Nah contoh-contoh dari makanannya ya, itu bisa ini minyak-minyak dari sayuran, dari ikan ya, olive oil. Kemudian kalau saturated atau lemak jenuh itu dari sini, dari daging, dari mentega atau butter. Dan kalau trans fat dari goreng-gorengan ya, dari makanan diproses dengan suhu tinggi yang kemungkinan akan bisa menyebabkan kerusakan minyak. Nah, kalau kalian pernah melihat iklan-iklan susu formula, itu ada ALA, ada EPA, ya, ada DHA. Nah itu sebenarnya adalah asam lemak omega 3. Nah kenapa disebut omega 3? Nah di sini ada penamaan yang berbeda. Kalau omega itu dihitungnya dari ujung metil saja 3. Sementara kan kita biasanya tadi ya, kalau penamaan normal itu ujungnya dihitung dari karboksilat atau karboksil. Nah karena dihitung dari metil, maka yang ketemu ikatan lengkapnya yang pertama itu ada di atom C nomor 3 nih. 1, 2, 3. Ya, sehingga dia disebut omega 3. Alfa linolenat ikatan lengkapnya ada 3.
Kemudian eicosapentaenoate EPA ada 5. Kemudian DHA atau docosahexaenoate itu ada 6. Ya, ada 6 jumlah kata tangkapnya. Nah, contoh lain, asam oleat itu disebut omega 9 karena posisi C-nya yang ada ikatan tangkapnya. Kalau dihitung dari gusmetil atau omega dia ada nomor 9. Kalau linoleat disebut omega 6 karena dia posisi C yang pertama dari nomor 6. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak. Silakan. Kalau yang kita ketahui sendiri kolesterol itu kan ada 2 jenisnya, itu ada HDL sama LDL. Itu kira-kira jenisnya kayak mana, terus fungsinya apa ya Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada 2 yang kita biasa dengar ya. Ini ada yang disebut sebagai LDL atau kolesterol jahat, kemudian ada HDL atau kolesterol baik. Ya, pada dasarnya keduanya ini adalah pembawa kolesterol. Ya, ada di L yang terakhir ini yaitu lipoprotein. Ya, lipoprotein. Nah, di situ dia adalah senyawa yang membawa kolesterol. Kalau dia banyakkan LDL, maka disebut kolesterol jahat karena dia sifatnya lipoprotein yang membawa kolesterol untuk berada di dalam darah. Sementara kalau HDL yang membawa kolesterol untuk diolah di dalam sel atau digunakan atau dirombak. Ya, sehingga disebut sebagai kolesterol baik. Nah, kalau dia berada di dalam darah tentu akan berbahaya ya kan, kolesterol seperti itu. Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi untuk kuliahnya, saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengecek selalu LMS sehingga nanti kalian bisa mengerjakan tugas di situ. Perkuliahan ini untuk materi secara online itu akan ada di LMS, kalian bisa download, dan juga penugasan semua bisa dikerjakan melalui LMS. Oke, kita bertemu di pertemuan berikutnya minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.